Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ujian TKD dan Core Value BUMN batch kedua. Pada rekrutmen BUMN batch kedua ini, untuk seleksi administrasi, teman-teman dapat dinyatakan lulus secara otomatis ketika sudah memilih posisi dan melengkapi data. Dan selanjutnya teman-teman harus mengikuti ujian online test tahap 1, yaitu tes kompetensi dasar dan akhlak ataupun core value, yang nantinya akan diinformasikan setelah jadwal pendaftaran berakhir, yaitu tanggal 7 Desember tahun 2022. Adapun informasi yang akan diberikan oleh panitia untuk mengikuti tes tahap 1, baik itu tes TKD dan core value maupun trial testnya, nantinya akan diinformasikan seperti ini. Nanti teman-teman akan diberikan informasi seperti ini, yaitu diberikan jadwal untuk trial test maupun online test. Dan nantinya untuk jadwal trial test maupun online test biasanya itu berjarak waktu 4 hari. Seperti contoh yang ada di video ini. Nah, untuk informasi ini saya ambil dari rekrutmen bersama FHCI BUMN di batch pertama di bulan Mei kemarin. Nantinya teman-teman akan diberikan username dan password dan jadwal serta waktu untuk mengikuti trial test maupun online test. Oke, langsung saja kita bahas 10 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ujian TKD maupun core value ataupun akhlak BUMN. Yang pertama, peserta tidak boleh membocorkan soal tes ke orang lain. Materi tes adalah milik panitia rekrutmen BUMN. Peserta dilarang memberikan atau menyebarluaskan materi tes dalam bentuk apapun dan pada siapapun. Nah, jika teman-teman diketahui telah membocorkan soal, maka secara otomatis teman-teman akan didiskualifikasi pada rekrutmen bersama FHCI BUMN batch kedua ini. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain saat ujian berlangsung. Pelaksanaan ujian tes hanya boleh dikerjakan perorangan. Dilarang bekerja sama dengan orang lain karena pada saat ujian berlangsung, panitia memantau secara langsung aktivitas peserta dengan kamera yang diaktifkan pada saat ujian oleh peserta. Jadi inilah fungsi dari phase registration. Karena ketika teman-teman masuk ke tahap phase registration, teman-teman mengaktifkan kamera dan segala bentuk aktivitas teman-teman dalam melaksanakan ujian, baik itu final test maupun online test, secara otomatis direkam oleh sistem dan panitia dapat melihat bagaimana proses teman-teman mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketiga, terlambat dan tidak mengikuti online test sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, di sini saya tampilkan pesan keterangan bahwasanya jika teman-teman terlambat dalam mengikuti online test, teman-teman akan diberikan tampilan seperti ini. Pesan di atas akan muncul jika peserta terlambat mengakses halaman online test dari jadwal yang telah ditentukan. Peserta diharapkan mengerjakan online test sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Resiko yang disebabkan karena kelalaian peserta terhadap mengakses online test sesuai jadwal yang ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta. Nah, jika teman-teman diberikan jadwal jam 8.30, artinya teman-teman harus standby jam 8.15. Jika teman-teman terlambat dalam mengakses laman website untuk mengikuti ujian ini, teman-teman akan diberikan informasi seperti ini. Di sini tertuliskan, mohon maaf, Anda telat mengakses sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi segala bentuk kelalaian ini menjadi tanggung jawab peserta. Yang keempat, tidak mengaktifkan kamera pada saat registrasi wajah. Nah, nantinya teman-teman pada saat memulai tes, hal pertama yang muncul itu ialah phase registration. Teman-teman harus memilih menu Allow untuk mengaktifkan kamera teman-teman agar teman-teman dapat melanjutkan proses phase registration untuk verifikasi wajah. Berikut ini contoh posisi yang benar pada saat registrasi wajah. Nah, di sini ada penjelasan di bagian yang warna merah itu contoh salah pada saat registrasi wajah. Dan di bagian warna biru itu adalah contoh yang benar. Karena ketika registrasi wajah, yang dilihat itu adalah full face. Posisi teman-teman tegak, lurus, menghadap kamera laptop, dan tidak membelakangi cahaya. Jadi inilah contoh untuk melakukan face registration ataupun registrasi wajah. Yang kelima, menggunakan aplikasi browser lain selain Google Chrome atau Mozilla Firefox.
Peserta wajib menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru, dan online test tidak akan dapat diakses selain dengan dua browser tersebut. Yang keenam, menggunakan laptop atau komputer yang berbeda pada saat real test dan online test. Peserta disarankan menggunakan komputer ataupun laptop yang dilengkapi perangkat kamera yang berfungsi baik dan prosesor Core i3 atau setara, serta RAM minimum 4 GB, penggunaan HP ataupun tablet ataupun smartphone tidak diperkenankan. Jadi, teman-teman diharuskan untuk menggunakan laptop maupun komputer yang sama, karena ketika teman-teman nantinya pertama kali mengikuti real test, secara otomatis teman-teman akan banyak settingan, seperti settingan kamera maupun mengaktifkan JavaScript. Karena setelah nantinya selesai mengikuti real test, ketika teman-teman mengikuti online test, teman-teman tidak perlu lagi melakukan settingan untuk pengaktifan kamera maupun JavaScript. Yang ketujuh, tidak mengikuti trial test BUMN. Nah, di sini peserta diharuskan mengikuti trial test BUMN agar nantinya mempermudah peserta dalam pelaksanaan online test. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika teman-teman sudah mengikuti trial test, di dalam trial test itu akan banyak langkah-langkah maupun settingan pada kamera, dan nantinya setelah teman-teman mengikuti online test, teman-teman tidak perlu melakukan settingan kembali, karena teman-teman sudah melakukan semuanya pada saat trial test. Maka dari itu, teman-teman direkomendasikan untuk menggunakan perangkat yang sama untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya ketika teman-teman menggunakan perangkat yang berbeda, pada saat real test teman-teman aman-aman saja, namun pada saat online test, teman-teman bermasalah pada saat page registration. Karena yang paling sering bermasalah itu pada saat page registration ataupun registrasi wajah. Banyak kejadian ketika registrasi wajah, kamera tidak aktif maupun gambarnya tidak muncul. Nah, hal-hal tersebut biasanya terjadi ketika JavaScript-nya tidak aktif, atau Google Chrome-nya ataupun Mozilla Firefox-nya tidak versi terbaru, dan teman-teman tidak mengaktifkan pop-up ketika muncul untuk pengaktifan kamera. 8. Peserta keluar atau bepergian pada saat online test berlangsung. Peserta diberikan waktu 90 menit untuk pengerjaan online test, baik itu 30 menit untuk mengerjakan core value dan 60 menit untuk mengerjakan tes kompetensi dasar ataupun TKD. Dan waktunya terus berjalan pada saat teman-teman mengklik mulai online test dan tidak dapat jeda. Dan apabila teman-teman keluar dan bepergian pada saat ujian dan kembali ketika waktunya sudah habis dan dapat dipastikan teman-teman gagal ataupun tidak dinyatakan lulus pada saat ujian. Yang ke-9, makan atau tidur pada saat online test. Segala bentuk aktivitas pada saat online test berlangsung dapat dilihat oleh panitia rekrutmen melalui pengaktifan kamera. Seperti yang saya katakan sebelumnya, fungsi dari page registration itu ialah pengawasan ujian berbasis online dengan sistem langsung oleh panitia. Jadi, segala bentuk aktivitas kita pada saat ujian secara otomatis terekam oleh sistem dan dapat dilihat oleh panitia karena menggunakan fitur layanan pengaktifan kamera. Dan yang ke-10, memberikan username dan password kepada orang lain. Kerahasiaan username dan password menjadi tanggung jawab peserta. Jika username dan password diketahui orang lain, segala bentuk penyalahgunaan akun tidak menjadi tanggung jawab panitia. Dan ini termasuk kelalaian dari peserta. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.